Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zuriyatihi wa alal baiti wa sarambiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali, wa bagian syarah basyara bil jannah tumil arwah Sayyidah Ahmad Zahra, Sayyidah Baba Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah Ridha, wa Sayyidina Hasan Maulana Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-badr wal hud wal udabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Allahumma bin Isa, wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Bakar bin Gadda, Muhammad bin Ali wa ala sadatina Ali Abi Ali bin Ibrahim, thumma khusus sahabat hadal kitab Imam Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair wa usuli mubrahim bi anna Allah ili darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim sirari manwari mulbina fahadi bid din wal akhirah wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimina ajmain. Anna Allah tawashahum bi rahmatil firasagrum jannah bi rahmati bi anna Allah suri umurana wa umural muslimin ya hawil ahwalana jamil muslimin nasan hal bi anna Allah sabarfa'ana al bala wal waba wal ghala wal hurub zalazil fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah baligh maqasidana wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala mu'allim ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar ila an qala faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Pamasyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kita menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat taufik, kemampuan untuk kita beribadah kepada Allah, kemampuan untuk kita sekarang beriktikaf dan menghadiri majlis taklim, mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun akhirat, dan kita semua adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalan yang kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita bahas tentang rukun iman, masuk kepada pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu wabil yaumil akhir,
iman, percaya dan yakin kepada hari akhir. Keimanan yang beberapa majlis yang lalu kita bahas secara singkat tentang ilmu tauhid, karena berkenaan dengan masalah iman, yaitu mempelajari ilmu yang dinamakan ilmu tauhid. Dalam bagian ulama dinyatakan ilmu kalam, tentang keyakinan dan akidah kita. Dan ini sangat penting bagi kita karena merupakan pondasi amal. Kalau kita melenceng sedikit di dalam masalah akidah, ini bisa kita dikategorikan sesat. Berarti kalau tidak beriman itu sangat bahaya. Maka sangat penting juga kita belajar ilmu tauhid. Maka di awal kitab sudah kita bahas ilmu yang wajib kita pelajari dalam ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu berkenaan dengan masalah hati. Berkenaan dengan hari kiamat, di sini sebutkan wal bil yaumil akhir. Iman dan percaya kepada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena hari akhir ini banyak daripada kalimat atau juga berkenaan dengan Al-Quran atau hadis menjelaskan tentang hari, dinamakan ada hari akhir, dinamakan hari kiamat, ada dinamakan hari penyesalan dan seterusnya. Dinamakan hari akhir adalah kan setelahnya tidak ada malam lagi, terakhir sudah hari itu, tidak ada hitungan lagi. Maka ketika ada orang meninggal, sudah dia tidak ada hitungan lagi sudah. Di alam barzah itu tidak ada lagi namanya siang dan malam, sama bagi mereka. Makanya hari kiamat juga dinamakan hari akhir, tak katik lagi malam, siang terus. Nah itu makanya dinamakan hari akhir, akhir hari sudah. Kalau kita di dunia masih ada hari ini, besok, lusa ada sebutan harinya. Hari Senin, kalau orang meninggal, karena hari kiamat itu ada dua, kiamatul sughra, kiamatul kubra. Kiamat sughra, ya nak meninggal, kematian, al-maut. Kiamatul kubra, ya galau-galaunya, hancur lebur alam semesta ini. Dua-duanya adalah kalau dinamakan hari kiamat atau hari akhir, terakhir sudah. Kalau meninggal, terakhir dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan hari ini misalnya. Hari itulah dia. Habisnya dah kata hitungan lagi dia lagi. Terakhir dia lagi itu. Meninggal pada hari ini jam sekian. Hari Senin jam sekian, hari Jumat jam sekian. Habisnya dia kata hitungan lagi. Maka orang dunia ni tengok batu nisannya bah. Oh hari Senin dia meninggal. Selesai urusan dia. Habisnya dah kata lagi hari hitungan dia. Ini habis. Apalagi hari kiamat, galau-galaunya, hancur galau, selesai, dibangkitkan, tak katik lagi malam, siang terus. Makanya hitungannya berat. Dan nyatakan sehari dalam riwayat itu saking lamanya, maka masalah hari di hari kiamat itu dia menyatakan dalam riwayat 1000 tahun seharinya. Ada riwayat juga 5000 tahun, ada riwayat juga 500 tahun, ada yang 50.000 tahun. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan fiyaumin kana miqdaru khamsina alfasanah, di hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun. Seharinya meta. Nah, berat hari kiamat itu, perjalanannya sangat-sangat luar biasa. Makanya harus iman ini harus kuat, mantap. Iman kepada hari kiamat. Kalau orang namanya iman ini yakin, jadi yakin ini 100% harus. Tak boleh ragu. Iman ini tak boleh ragu sedikit pun. Karena yakin itu 100% harus. Itu yang harus kita ciptakan 100% dalam diri kita itu, akidah kita itu. Sama seperti yakin kita dalam ilmu pasti. Harus pasti. 2 tambah 2 4. Ada tak ragu bang? Tak kata keraguan. 2 tambah 2 4 sudah. Yakin tak?
Harus yakin. Pecahnya 4 tak baca pecahnya. Berarti dia belum yakin. Kenapa belum yakin? Kalau misalnya ada orang tanya 2 tambah 2 4 tak yakin, karena dia tak belajar. Tidak belajar. Setengah kali setengah 1/4. Yakin tak? Setengah kali setengah 1/4. Nah, ini ilmu. Harus yakin. Dari mana baca yakin? Setengah kali setengah 1/4. Mana ada Ustaz? Setengah. Ngapa baca? Kalau kalian tu biasanya tu tambah banyak. Nah, Ustaz. Ngapanya sedikit nih? 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. Kan kalau kalian tu tambah banyak. Ngapa baca kalian tu tambah sedikit? Setengah kali setengah 1/4. Ya memang itu jawabannya. Dari mana untuk menciptakan yakin? Kalau misalnya pada saat ketika wong itu, ya kalau yang 2 tambah 2 tadi jelas banyak, umum tahu kalau wong. Nah kalau misalnya setengah kali setengah, ini ilmu pasti. Setengah kali setengah 1/4. Kalau orang tidak belajar, dia ragu. Benar ni, Nabi tak? 1/4. Madai. Nah ini kalau madai itu berarti ragu dia. Ya baca modal itu. Berarti dia, kenapa dia ragu? Karena belum belajar. Sama seperti dalam ilmu tauhid. Orang itu ragu karena belum belajar. Kalau dia belajar, tidak ragu lagi. Itu belajar ilmu tauhid itu. Yakin. Itu yang makanya untuk kita meyakinkan itu. Nah keyakinan ini dua ada namanya. Keyakinan bil ilm, yakin yang dengan ilmu. Ada namanya dengan taglid. Kebanyakan manusia ni, umat sekarang ini, keyakinannya namanya taglid. Apa taglid itu? Ngambil omongan orang lain. Ngambil omongan orang lain. Yakin. Kenapa yakin? Allah itu ada. Kenapa yakin? Oh, yakin. Dari mana yakin? Lah, aku belajar dengan guru aku. Ngomong Allah ada. Wong tua aku ngomong Allah ada. Jadi ngambil omongan wong. Tak tahu dari mana ininya. Taunya yakin apa? Wong tua aku ngomong dari kecil Allah itu ada. Itu namanya taglid. Guru aku ngomong Allah itu ada tanpa ilmu. Sama seperti tadi, setengah kali setengah 1/4. Dari mana kau tahu 1/4? Karena guru aku ngomong 1/4. Wong tua aku ngomong 1/4. Yakin kau dengan guru kau? Yakin. Guru aku tahu aku, dia pintar. 1/4 tu lah. Nah, dia yakin dia ni 1/4. Dari mana? Cuman ngembek omongan orang lain. Saya nak katakan tadi bahwa setengah kali setengah 1/4. Yakin tak? Yakin. Ada ustaz salah. Salah. Tapi kalau misalnya tak yakin, ustaz ni ilmu agama. Bukan ahli matematika dia ni. Ragu je Tak ada yakin bahawa itu. Itu tak baca orang ini nak taglid. Ngambek. Ini ragu, goncang dia. Dia tak tahu ilmu dan juga dia tak yakin dengan wong. Ini keimanan yang model ini. Tak beriman, ragu masih dia. Belum yakin. Makanya keimanan tu mungkin ngembek dari omongan wong, yakin dengan wong, dia tak tahu seperti ini. Dia yakin. Benar ustaz ni. 1/4. Nah. Setengah kali setengah bos, 1/4. Dari mana kau tahu 1/4? Ustaz ngomong 1/4. Guru aku ngomong 1/4, yakin. Ai, kau ni kalau salah. Setengah, setengah kali setengah macam itu. Kan sama, diinjuk orang dalil mula kan. 1 kali 1, apa? 1. Ragu dia. Ai, tak ada. Ustaz benar. 1/4. Nah, yang modal ini terima masih keimanannya. Istilahnya dia yakin diinjuk orang apa tak berubah dia. Itu nama taglid yang model itu diterima keimanannya. Istilah Allah itu ada, yakin Allah itu ada. Nanti kapan? Kalau kita tak kata Allah itu ada. Seperti kemarin contohkan, tak kata. Kenapa tak kata? Itu orang sara banyak. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, ngapa masih niam ke orang sara? Tak ada. Tanya Allah itu ada. Dari dulu itu aku dengan ustaz, dengan orang tua aku ngomong itu. Ini taglid dia tapi kuat, mantap.
tidak berubah ingatnya. Nah, ini kebanyakan wong yang modal itu. Gimana? Ada kata-kata yakin banyak wong ngomong Allah itu ada. Tidak berubah sama seperti tadi. Tapi kalau yang lebih kuat lagi iman itu dengan ilmu. Seperti tadi ketika misalnya setengah kali setengah seperempat. Dari mana seperempat itu? Dari ustaz ngomong seperempat, dari guru ngomong seperempat, nyari tahu. Memang pacak jadi seperempat itu. Nah, memang seperempat itu. Pelajari tentang masalah kalian pecahan, dipelajarinya. Kalian biasa ini, kalian kalau pecahan itu penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Nah, jadi model itu seluruhnya itu. 1 kali 1 2 kali 2. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. 1/4. Itunya. Secara logika mana? Secara orang awam setengah kali setengah. Setengahnya. Nah, setengahnya berapa? 1/4. Setengah dari setengah. Nah, itu bahas. Berarti 1/4. Buktikan lagi, itu. Setengah kali setengah 1/4. Nah, jadi dengan ilmu tadi baca, yakin betul sama seperti ketika dia ngomong 2 kali 2 4. 2 tambah 2 4. Mengatakan, itu beda 1 kali 1 itu. Coba kalau 2 kali 2, tak ada 2. Sikok tu 1 kali 1. 2 kali 2 bukan berarti bilangan sama tu jadinya sama. Itu untuk bilangan 1 baik. 1 kali 1 ya 1-1-nya ya 1. Batal ini 1 kali 1, 1 setengah kali setengah. Salah kau. Nah, bacanya lah wong kalau dengan ilmu. Salah kau. Kenapa bacanya lah wong? Yakin dia karena dengan ilmu. Maka dengan masalah keyakinan kita tentang hari kiamat, kalau ada ngomong kan dak kate hari kiamat itu. Dak kate. Kematian itu dak kate. Ajal itu dak kate. Ajal itu sebenarnya dia tu penyakit dia, dak sanggup dia nahannya. Kaki ada orang itu ngomong. Dak sanggup nahannya dan ilmu belum ditemukan. Maka dia baca kakek kalau sudah ilmu itu ditemukan bagaimana ngobat wong sakit kematian ini, nyakit katanya. Pecah koma, detak jantungnya itu mati. Nah, ini pacak dibangkitkan dengan ilmu. Itu sekarang ini sudah ada yang modal itu, yang tidak bertuhan. Ini kalau orang sudah jauh dari ilmu agama, dimetukan. Hingga kakek ngomong, ionian belum ditemukan obatnya. Nah, anggap obat kematian itu ada. Dulu penyakit ini lagi ada obatnya, penyakit ini ada obatnya, penyakit ini ada obatnya. Koma, baca ada obatnya, baca sadar, ya koma itu. Nah, ini kematian baca juga, kaki akan membangkitkan apa detak jantungnya. Baca ini. Jadi dia tidak percaya dengan kematian ini bahaya. Kalau orang yang model ini bahaya. Hingga tidak, kalau sudah tidak percaya dengan kematian, tidak percaya dengan alam kubur, tidak. Dianggap orang itu sekadar tidur baik. Suatu saat akan apa? Pacak dibangkitkan. Dan wong-wong yang model ini banyak sudah. Hampir berpesenian mereka. Ada wong ini lagi. Dibalsem dia minta diawetkan. Kenapa? Harapan kakek tahun-tahun yang akan datang ada ilmunya. Nak hidup lagi dia. Yang di dunia tidak sadar, itu baca kaget dia dibangkitkan lagi, tak tahu tambah saro dia di badan ini sakit. Maka kita umat Islam yakin ni kalau mandikan wong itu lembut. Kenapa? Sakit badan ni selagi masih ada, apalagi diawetkan. Itu siksaan dia. Kenapa Fir'aun diawetkan menjadi selamatkan Allah Subhanahu wa taala jasadnya supaya sago dia di dalam siksaan. Itu Fir'aun itu bukan sembarangan dibalsem itu. Jasadnya diasokan yang luar biasa sakit setiap saat, sakit kematian itu. Makanya hati-hati kita di zaman sekarang ini
meragukan hari kiamat, naudzubillah min dzalik. Meragukan hari akhir itu mulai dari kematian, azab kubur, dibangkitkan di hari kiamat, sampai kaget saya surga dan neraka. Itu mencakup ruang lingkup adalah hari kiamat. Yakin hari kiamat itu. Jadi kalau misalnya ada yang meragukan, murtad dia. Meragukan masalah keimanan. Maka keimanan ini bukan hal sembarangan. Itu sekadar hayalan baik. Murtad. Ngomongkan, kenapa? Karena dia pasti kalau iman ini, dia menyatakan tidak yakin salah satunya, yang lain juga akan ragu. Orang meragukan hari kiamat, meragukan Nabi SAW, meragukan Nabi, meragukan Al-Quran, dan meragukan Allah. Seluruhnya sama. Meragukan malaikat. Salah satu baik dalam keimanan ini, ragu dia, ragu gala-gala. Berarti tidak beriman. Mana ya ada hari kiamat? Itu kan sekadar hayalan. Jadi seolah-olah Nabi nyampaikan itu tidak benar. Tidak yakin dengan Nabi. Orang zaman jahiliyah lagi yakin dengan Nabi. Mereka itu cuma karena sombongnya baik. Kan Nabi awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana? Menyampaikan untuk syiar Islam, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bom, Nabi berdiri di bukit itu, Jabal Abil Qubais. Di situ tempat kalau lah tegak di pucuk itu, ini ada hal penting yang akan disampaikan. Itu zaman ya di Mekah pada saat itu. Syiarnya itu, dah kata media sosial, dah kata upload status, dah kata. Ini jadi kalau orang lah tegak di situ pasti ada yang penting. Makanya wong ninggalkan gawe. Nabi tegak di situ ninggalkan gawe. Ini penting. Pop ngumpul wong. Ketika ngumpul Nabi ngomong apa? Kalau seandainya dikatakan Nabi, aku kabarkan di balik gunung ini ada musuh yang akan nyerang kita. Percaya tak kalian? Apa kata mereka? Kami percaya 100%. Kau tak pernah bohong. Engkau terpercaya. Yakin kalau. Bagatnya kalau ngomongkan nunjuk tangan kalau. Tapi mereka yakin kalau. Yakin dengan Nabi. Itu bagaimana? Yakin apa yang dikabarkan Nabi. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa aku diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat, mereka karena kesombongan itu. Bukan tak percaya dengan Nabi. Kalau ini mulai ngaco. Nah, itu karena sombong. Mulai ada provokator, yang lain mulai ragu. Ada provokator. Tapi Nabi tetap berjuang. Nabi berjuang. Hingga akhirnya waktu Fathul Mekah masuk Islam galau banyak. Kenapa masuk Islam? Baru terpikiran, baru terbuka. Bahwa ingat kalau apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin mereka. Abu Jahal yang menentang Nabi lagi yakin. Abu Jahal yakin di Nabi 100% yakin. Tapi kenapa menolak itu? Karena kesombongannya. Ada satu sahabatnya CS Abu Jahal ni, akhirnya masuk Islam, lupa namanya. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan akrab Abu Jahal. Nanya dia dengan Abu Jahal, duduk orang dua. Aku nak nanya, katanya. Muhammad itu benar tak? Ini kita ni. Dari hati ke hati ni. Kau tahu aku. CS kental ibarat ni. Coba jujur lah. Nek mana ini? Apa kata Abu Jahal? Terkejut dia dengan Abu Jahal ni. Kata Abu Jahal, benar dia. Tak ada yang salah yang disampaikan. Abu Jahal. Jadi kalau yang tidak percaya dan ragu dengan Nabi, lebih jahat Abu Jahal. Abu Jahal jujur. Benar kalau kata Abu Jahal. Tidak kata yang salah dia omongkan. Tidak kata kebohongan sedikit pun. Terkejut kawannya. Sampai akhirnya kawan tadi ngomong, terus kalau benar kenapa tidak meloi? Kan ancamannya berat ini. Kenapa tidak meloi? Apa kata Abu Jahal? Kau tahu tak? Dia kata, suku dia dengan suku kami, ada Bani Hashim dengan Bani Abdiddar dan banyak suku-suku yang ada. Suku dia dengan suku kami bersaing, katanya. Mereka jamu tamu, kami jamu tamu.
Mereka punya kemuliaan ini, kami punya. Kami punya. Ketika mereka punya nabi, tidak mungkin kami nak punya nabi juga. Bagaimana? Biar masih selevel, aku ingkari kenabian dia. Itu. Padahal dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Karena apa? Kesombongan ini dasarnya sombong. Berat sombong itu. Oke, kalau dosa-dosa yang lain, makanya dosa kesombongan ini sangat berat. Orang dapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Iblis karena sombong. Abu Jahal karena sombong. Maka hati-hati kita sombong. Ini ruang lingkup yang bahas dalam ilmu tasawuf tentang masalah sombong ini. Bagaimana kita menghilangkan sifat sombong. Nah, itu jadi hari kiamat, hati-hati di akhir zaman ini mulai hembusan-hembusan itu membuat ragu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya model kita ini ada mulai raguan, cepat-cepat kita berzikir. Makanya banyak duduk di masjid, banyak kita berzikir, kumpul dalam suatu baik. Ini ngikat untuk keimanan kita, kembalikan lagi. Ini kita. Apalagi media sosial buat kita duduk di majlis taklim. Karena majlis taklim, majlis zikir, rami-rami ini terapi untuk jaga keimanan kita. Tapi kalau yang jauh mulai masuk yang macam-macam, ini na'udzubillah min dzalik, kita tarik. Tapi ketika datang majlis taklim, ngumpul majlis zikir, ini terapi di iman. Tak terasa kita. Iman kita tu terjaga. Luruskan lagi, ya Allah. Allah ilhami lagi untuk istighfar. Astagfirullahaladzim, melintas dari syaitan ini. Nah, mantap lagi. Terus itu. Jadi di akhir zaman ini macam-macam. Apalagi media sosial ini. Macam-macam yang ada. Bingung, bang. Jadi itu hari kiamat harus iman. Iman, yakin betul-betul. Dan yang keenam, wabil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Iman, percaya dan yakin kepada takdir, ketentuan Allah, bahwa yang baik dan yang jelek dari Allah. Ini harus yakin gitu. Ini kekuasaan Allah itu biar mutlak. Bahwa Allah galo yang menentukan di alam semesta ini. Allah galo yang menentukan. Ini harus yakin kita. Makanya takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini. Baik yang baik maupun yang tidak baik, itu takdir dari Allah. Bukan baik yang baik berarti menunjukkan kekuasaan Allah itu mutlak. Tapi masalah takdir ini yakin nih mbak, yakin nih. Kita yakini segala ketentuan itu Allah yang menentukan. Apapun yang bergerak atau diam di alam semesta ini, itu Allah yang menentukan. Tapi masalah ini pengetahuan kita itu keyakinan. Kalau pengetahuan kita tak baca, kita menentukan takdir Allah itu model mana untuk kita tak tahu. Besok itu tak tahu ketentuan Allah apa. Maka Sayyidina Ali ketika ditanya tentang masalah takdir, dia katakan takdir itu lautan yang dalam, jangan kamu selami. Lautan yang dalam, jangan kamu selami, tidak akan mampu kamu. Masalah takdir ini adalah ketentuan Allah. Cuman kita yakin nih, segala sesuatu itu Allah yang, orang masuk neraka Allah yang nentukan, bukan pilihan dia. Jadi manusia tidak baca milih. Ayahku nak masuk surga, ya pengen kalau bang. Bahkan kalau ada orang nak masuk neraka, itu ketentuan Allah, bukan dari dia. Kematian sendiri, itu ketentuan Allah. Membunuh diri itu ketentuan Allah yang nentukan. Ada makanya ada yang bunuh diri, tidak mati dia. Tidak, karena Allah belum menentukan dia 100% kata mati itulah orang itu. Bagi kita tidak mati. Ada orang yang apa postingan itu, video itu, bunuh diri, nganjok dari gedung berapa puluh tingkat, ngampak patah impes badannya, memang masih hidup. Nyesal dia kan. Mati tidak, masih hidup kan apa? Ketentuan Allah. Maka itu menunjukkan takdir itu. Menunjukkan takdir. Ada wong sehat juga laju. Nah, ini ketentuan Allah harus yakin. Masalah takdir,
Tak usahlah kita telusuri, kata Sayyidina Ali, lautan dalam jangan kamu telusuri. Takdir ini kalau sudah terjadi baru kita tahu. Oh, ternyata ini. Juga perjalanan hidup kita banyak. Bagaimana kita ini tidak tahu arah perjalanan hidup kita, tak tahunya ini kita. Dulu mungkin rencananya lain. Pengennya ini, kepengennya itu. Tak tahunya, ya inilah yang sudah terjadi. Nah, baru tahu kita. Takdir kita hari ini akhirnya duduk di masjid. Alhamdulillah, bagus takdir kita. Maka berkenaan dengan masalah takdir dan tugas kita. Ini kisah cerita dari guru kita tentang masalah takdir dan apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu takdir kita itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau ditunjuk tahu kita, walaupun untuk besok baik, tidak nikmat hidup kita. Tidak nikmat hidup kita. Kalau kita ni masih goncang, kalau tahu. Kalau orang yang imannya kuat, ininya kuat, bagus, walaupun dia tahu, tetap masih normal hidup. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau nanya dengan Nabi. Nabi tunjuk tahu Allah pasti. Hal yang gaib itu. Tentang kematian beliau, nanya dengan Nabi. Dijelaskan Nabi beliau ini meninggalnya karena apa, wajar atau tidak, dijelaskan Nabi dengan isyarat tapi dia paham. Dia tahu, yakin dari Nabi bahwa dia meninggal akan kena bunuh dan kena bunuh akan di kota Madinah. Di Madinah dia tahu. Meninggalnya di Madinah. Tapi apa yang beliau lakukan? Tetap masih. Kalau langsung gitu, pindah dulu. Nabi pindah. Tidak baca takdir itu, tidak baca gitu ini. Maka Sayyidina Umar mantap, dia sobe dia, walaupun dia tahu. Kalau kita mungkin, tahu, bingung gitu. Kalau tahu takdir kita besok bingung. Maka takdir itu tidak usah kita perlu pikirkan. Ada cerita seorang murid dengan gurunya. Murid ini, karena hatinya bersih, sering kadang-kadang terbuka hijabnya, nyingok neraka, nyingok surga, ininya apa? Hatinya bersih, dibukakan Allah kadang penglihatannya. Dia masih belajar. Suatu hari dia terbuka pandangannya dan dia menyaksikan di neraka. Di neraka itu ada kursi tempat nyiksa lah, tertulis nama gurunya. Pada saat dia nyingok nama guru dia sayang ni dan gurunya ni, nyingok nama gurunya, di neraka gurunya. Sedih dia. Nangis. Ya Allah, dia nangis, ngawasi gurunya nangis. Pasal gurunya ke masuk neraka. Gurunya ngajar biasa. Tias ngawas gai guru, nangis dia. Oh, sedih nangis. Akhirnya dipanggil gurunya. Murid tadi. Ada apa engkau ni? Kenapa engkau ni berubah dalam apa? Belajar. Ini tingkah laku ni. Gurunya nyingok. Tidak guru katanya. Tidak kata gurunya. Cerita. Apa kau nak cerita? Ceritakan apa yang ada di diri kamu. Akhirnya dia cerita. Berarti kan menurut perintah guru tadi. Cerita dia. Baik guru, aku ni nyingok terbuka dia nanya. Terus apa tu gurunya? Aku nyingok nama guru tu ada di neraka. Gurunya dengar gitu. Apa gurunya? Oh, nangis. Benar ni benar. Biasa guru ngantang. Itu baik kata gurunya. Ya itu yang buat kau berubah, buat kau cuman sekadar itu kata gurunya. Kau berubah. Tahu tak kau kata gurunya? Kita ini hamba Allah. Kita ini di dunia ini menjalankan perintah Allah. Itu tugas kita. Masalah ketentuan itu urusan Allah. Bukan urusan bukan urusan kita. Yang akan terjadi, akan datang itu urusan Allah. Kita ini hamba Allah, maka berlakulah sebagai hamba Allah. Nak ke mana kan Allah terserah. Karena kita milik Allah. Allah tugaskan kita solat, solat. Dia sudah minta balasan dari Allah ni. Ya Allah, aku ni sudah solat. Aku ni buntu. Duit kena aku. Siapa kita?
Hamba Allah kita ni, tugas kita melaksanakan perintah Allah. Jangan banyak tuntutan. Tapi Allah ini kasih sayang dengan kita. Allah njuk kita ni doa minta kamu. Minta cara minta, bukan nuntut. Banyak orang kadang-kadang nuntut, bukan minta. Ini beda kadang-kadang doa kita tidak dijabah. Kadang ya Allah, aku ni sudah solat sekian lama. Ya Allah, aku ni banyak sedekah. Ngapa aku ni buntu ni? Nuntut itu. Kalau kita minta dengan cara minta, apa dia kendak kau? Ya aku tidak minta ngapa-apa, kata Allah. Minta dan Allah tu, ya Allah, aku ni butuh dengan Engkau ya Allah. Aku ni banyak dosa. Amal aku ni ibadah aku ni sedikit. Ampunlah dosa-dosa aku ya Allah. Itu cara minta. Ini Allah mengampun dosa. Ya Allah, kabulkanlah doa aku ya Allah. Ngaku gitu ni salah, ngaku tak kata apa-apa. Itu cara minta. Jangan kalau itu cara minta apa? Ngesok minta. Nah, itu yang namanya nuntut. Jadi tadi gurunya tadi ngomong, tidak berubah kata gurunya. Biarlah, itu urusan Allah, bukan ranah kita takdir itu. Ranahnya Allah. Ketentuan itu Allah menentukan. Kita selaku hamba Allah mengabdi, itu tugas kita. Ada guru yang sudah kata guru, itu masalah. Kau tugas kau murid belajar. Tak usahlah kena ngurusi apa-apa. Urusan Allah tak usah ngurusi. Takdir Allah tak usah ngurusi. Nak jadi besok, nak mana-mana tidak sekarang. Kita tugas kita mengabdi kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Solat solat. Urusan kaget urusannya. Ketentuan Allah tak usahlah kita ni. Karena itu Allah, bukan ketentuan. Kalau misal ada seorang manusia dia taat dimasukkan Allah neraka, nak protes ke mana? Ibaratnya nak demo ke mana? Karena Allah yang mutlak, haknya Allah. Maka ini diceritakan Nabi tentang ada orang beribadah 500 tahun tidak pernah maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan rahmatku. Ini hamba pakai protes pula. Nabi menceritakan ni. Ya Allah, masukkan surga dengan amal aku. Nah, ini yang nuntut ini. Padahal Allah sudah masuk surga, sudah. Beres urusan. Dengan rahmatku kata Allah, dengan kasih sayangku. Tapi hamba tadi nyatakan, aku masuk surga dengan amal aku. Karena dia merasa 500 tahun beramal tidak pernah maksiat. Tugas dijalankan, tapi dia nuntut Allah minta masuk ke dengan amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau minta masuk surga dengan amalmu, payu kita timbang amal kau dengan nikmat yang kunjuk, kata Allah. Sekarang hitungan Allah. Tadi Allah sudah kata sayang Allah. Nah, nuntut, dihitung Allah. Timbang amal 500 tahun. Malaikat mbak nikmatnya. Nikmat apa? Nikmat mata dulu. Nikmat mata baru. Bau sikok nikmat kalah 500 tahun tadi. Kenapa 500 tahun ibadah itu menggunakan nikmat Allah? Allah unjuk makan, Allah unjuk nafas. Mata belum yang lain. Dia ibadah itu menggunakan mata itu dari Allah nikmat. Timbang nikmatul basar, nikmat pandangan, nikmat menyingok. 500 tahun ini tidak pernah maksiat, kalah. Apalagi kita nak nuntut. Ini diceritakan Nabi yang modal ini nak nuntut. Oh, amal aku banyak, masuk surga dengan amal aku. Kata Allah, timbang. Kata Allah, ni aku tak cukup amal ibadah kau. Baru mengengek, baru sadar. Ya Allah, masuklah aku surga dan rahmatmu ya Allah. Minta dan Allah lagi dah masuk surga, kata Allah. Di sini Nabi menceritakan ini biar kita tersadar. Jangan banyak nuntut ibadah kita. Berapa tahun kita ibadah? Kalau kita ini ibadah banyak, sikap maksiat kita lakukan, maksiat kecil mungkin, tidak diampuni Allah, neraka kita. Ngapa kata Allah? Tidak diampuni Allah. Ibadahku banyak ya Allah, tidak aku terima. Kenapa? Haknya Allah menerima atau tidak ibadah kita. Bagus ibadah, tidak aku terima kata Allah. Kenapa? Nak demo ke mana? Nak nuntut siapa? Yang tadi 500 tahun ibadah lagi tak berhak untuk nuntut. Makanya masalah urusan Allah, takdir, serah dengan Allah. Tapi yakin nih teman. Ini masalah iman, masalah yakin nih bahwa
segala apapun yang terjadi di alam semesta ini atas izin Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang apa? Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seseorang dahulu, ketika seorang soleh, ketika lewat nyinggung lagi dihukum oleh pemerintah. Pemerintah ini zolim. Ada orang dihukum sampai meninggal. Wong ini wong baik. Dihukum pancung lah. Orang soleh ini lewat. Dia ngomong apa pada saat itu? Ya Allah, kasih sayangmu dengan orang yang zolim membahayakan orang yang terzolimi. Karena kasih sayang Allah, Allah membiarkan orang yang zolim itu dibiarkan Allah, itu kasih sayang Allah masih. Orang yang zolim masih diberi Allah kesempatan, ini dari dulu. Bahwa orang-orang yang hatinya bersih, hatinya kasih sayang, ini tidak kata salah, dihukum sampai meninggal, ada yang penjara. Kenapa Allah tidak menghukum orang yang zolim ini? Dibiarkan Allah, itu karena kasih sayang Allah. Allah nunjuk waktu biar dia bertobat, Allah nunjuk waktu biar dia sadar, kasih sayang Allah. Maka orang soleh tadi ngomong apa? Dalam itu, ya Allah, kasih sayangmu kepada orang zolim membahayakan orang yang terzolimi hingga wuna jengok sian wong ini meninggal. Begitu tadi. Akhirnya malam dia bermimpi. Orang yang terzolimi tadi di pojok surga yang tinggi, megah, nikmat. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangku, dia terdengar kasih sayang Allah terhadap orang yang zalim untuk mengangkat derajat orang yang terzalimi di surga yang paling tinggi. Bukan memudaratkan, tapi untuk mengangkat derajat orang yang terzalimi di hari kiamat itu. Oh, kita pikir kenapa dia sampai meninggal. Oh, dia di penjara. Oh, disiksa. Sedangkan Allah Subhanahu diamkan orang-orang yang zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala diamkan itu kasih sayang Allah, tapi untuk apa juga orang yang terzalimi tadi derajatnya dia diangkat Allah. Tapi hati-hati orang yang zalim, sudah diinjak waktu oleh Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, masih tidak sadar. Wah, ini hukumannya berat. Agak di hari kiamat berat. Makanya orang terzalimi, orang yang baik terzalimi tidak mudarat bagi dia. Justru mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makanya ketentuan Allah kita tidak tahu. Ini rahasia Allah. Rahasia Allah yang tugas kita adalah beramal. Maka kita tidak tahu tentang takdir itu kita bagus atau tidak, bagaimana ketentuan Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala berlaku adil. Maha adil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pribadi, bagaimana kita menghadapi tentang masalah takdir? Kita tidak tahu, maka kita menjadi hamba Allah, men. Dapat sago kita koreksi diri kita. Jangan nyalakan Allah. Pasti kita ada salah. Apalah salah kita? Istighfar. Akui, tak tahu kita salah kita, akui beh. Ya Allah. Makanya para nabi dan rasul itu mereka ngaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ngaku. Apalagi kita. Dan ngaku. Apabila salah aku ni, apa dia salah dah. Kalau malaikat baca ini nyawabnya, wih banyak aku salah dah sadar. Nah, catat aja lah kau juga. Kalau misal dia malaikat apa, kadang-kadang ada orang yang ngomong itu. Lagi dinjuk sago, dinjuk ini buntu dikit. Lagi ngomong model itu, apa dia lah salah aku ni? Apa dia salah? Kalau malaikat tadi, nah, catat aja lah. Nah, habis buku ni. Itu kalau kita koreksi diri kita, makanya kalau kita pada saat susah, banyak istighfar, sudah. Ngaku banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka akan apa? Kemudahan yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akidah ahli sunnah wal jamaah, keimanannya ada 6. Rukun iman ada 6. Iman pada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir.
Baik dan jahatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menentukan secara mutlak. Dan pasal berikutnya adalah makna la ilaha illallah. Arti daripada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang wajib atau yang berhak untuk disembah dengan hak dan kebenaran di alam semesta ini kecuali Allah. Karena kalau sembahan itu banyak, nyembah ini, nyembah anu, nyembah banyak ini. Tapi yang benar-benar disembah itu adalah Allah. Jadi bukan yang lainnya. Nah, kita apa yang kita sembah? Kita itu sembah itu apa namanya? Taat. Namanya beribadah. Menyembah Allah itu bukan Allah Subhanahu wa taala sembah salat gitu. Karena salat itu menyembah Allah. Taat kepada Allah. Memang aslinya kadang-kadang kita menghadap Allah, menghadap perintah Allah. Itu namanya menyembah Allah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan likulli ummatin ijil. Umat Nabi Musa nyembah sapi kecil. Ijil itu sapi, anak sapi buat patung oleh Samiri. Musa Samiri membuat itu, disembah oleh umat Nabi Musa. Nabi Musa lagi munajat 40 hari. 40 malam. Musa Samiri buat patung ijil. Ijil itu anak sapi. Baca ngomong. Dari emas dalam bayat. Ini sembah oleh umat Nabi Musa. Nah, nyembah berhala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu ada berhalanya. Injil itu adalah berhala. Setiap umat ada berhalanya. Dan berhala umatku ada juga. Umatku berhalanya siapa? Dirham dan dinar. Duit. Duit. Jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhalanya adalah duit. Kenapa duit? Jingok faktanya sekarang ni itu. Karena duit pacak ngelaku kenapa baik? Lokak duit. Uangnya piro. Ini uangnya piro ini taat dengan duit, bukan taat dengan Allah. Itu duit. Ini bahaya. Makanya itu berhala. Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang pacak menghilangkan cinta dunia dalam dirinya, dia merdeka. Dia betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyembah duit, pacak melakukan apa baik? Membunuh gara-gara duit. Berarti dia menyembah. Memfitnah, bohong, menzolimi, maling dan seterusnya gara-gara duit. Ini menghambakan diri dengan duit. Dikit duitnya. Masih belum tentu rezeki dia. Kadang-kadang apa? Numpang lewat, tapi numpang lewat yang berdosa. Gara-gara nyembah duit itu namanya. Bukan duit duduk kan sembah dah. Bukan, ini taat terhadap sebab karena duit. Itu yang berhala umat. Maka hati-hati kita di zaman sekarang, hilangkan, koreksi diri kita. Jangan kita nilai segala sesuatu dengan duit. Berarti kalau nilai segala sesuatu itu dengan duit, berarti kita hambanya duit. Nilailah bagaimana kita caranya mencari pahala di sisi Allah. Itu namanya kita hamba Allah. Ini bagus dah. Boleh tak dalam syariat? Boleh tak aturannya? Boleh. Ini bagus. Ini halal. Bagus. Kalau yang haram yang ini jauhi. Itu baru kita hamba Allah. Mudah-mudahan di dalam hal singkat ini yang dibahas tentang masalah ilmu tauhid, ini sekadar singkat baik, akan kita lanjutkan akan setelahnya pasal baru masuk masalah fikih. Nah, insyaallah ini modal sedikit untuk ilmu tauhid. Jadi kalau lebih lagi pelajarian kitab atau guru-guru yang ngajak ilmu tauhid. Insyaallah itu menambah keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala kuatkan keimanan kita, keimanan dan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khatimah indal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.